Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Idayani, STMT. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Transportasi. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan salah satu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Transportasi. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada unsur pelaksanaan pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Mata kuliah Sistem Transportasi, program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim, semester 4 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah Sistem Transportasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil. Materi perkuliahan disusun dengan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, serta referensi yang relevan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disebut dengan CPL, program studi S1 Teknik Sipil yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menguasai dan menerapkan prinsip matematika, sains, teknologi, serta dasar rekayasa untuk menganalisis permasalahan teknik sipil. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar socio-engineering, serta beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang teknik sipil. Yang ketiga, mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi infrastruktur transportasi dengan mempertimbangkan standar teknis, keselamatan, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Dan yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif melalui penyajian lisan, tulisan, grafis, dan media digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, program studi S1 Teknik Sipil yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan transportasi sebagai satu kesatuan sistem serta hubungan antara tata guna lahan, kebutuhan perjalanan, pergerakan, moda jaringan, prasarana, operasi, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data lalu lintas meliputi karakteristik pergerakan dan kendaraan, hambatan samping, kapasitas, derajat kejenuhan, serta tingkat pelayanan ruas jalan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh beban lalu lintas, kondisi perkerasan, drainase, dan material jalan terhadap kinerja, keselamatan, dan keberlanjutan pelayanan transportasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi penanganan untuk permasalahan transportasi pada suatu koridor jalan dan menyampaikannya secara runtut, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun referensi utama, yang pertama, Tamin OZ 2000, Perencanaan dan Permodelan Transportasi, edisi kedua Bandung, Penerbit ITB. Yang kedua, Miro F 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta Erlangga. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Bina Marga 2024, Manual Desain Perkerasan Jalan Raya 2024. Adapun referensi pendukung, yang pertama Sukirman S 2010, Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Luntur Bandung Nova. Yang kedua Huang Yiha 2004, Pavement
Analysis and Design. Yang ketiga, Idayani, Kumita, dan Ulfata Z 2025, studi karakteristik marsal pada campuran aspal panas ACWC dengan variasi rendaman oli baru kendaraan truk trailer. Yang keempat, artikel dan hasil penelitian Idayani mengenai hambatan samping, parkir pada badan jalan, kinerja ruas dan zona selamat sekolah digunakan sebagai contoh kasus dalam pembelajaran. Yang kelima, standar nasional Indonesia dan pedoman teknis yang berkaitan dengan survei lalu lintas, keselamatan jalan, dan pengujian material jalan. Pada pertemuan ini akan membahas tentang transportasi sebagai sistem meliputi sarana prasarana, operasi, pengguna, lingkungan, dan kelembagaan. Fokus pada materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu transportasi sebagai sistem komponen utama transportasi, hubungan antar komponen pada kasus sederhana, permasalahan transportasi di lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada mata kuliah sistem transportasi menggunakan keterlibatan aktif mahasiswa. Strategi pembelajaran tidak hanya berpusat pada penyampaian materi oleh dosen, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berdiskusi, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan permasalahan transportasi. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi penjelasan konsep dan teori oleh dosen, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas, belajar dan bekerja dalam kelompok, penugasan materi, penugasan berbasis proyek, serta pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan sistem transportasi. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun pelaksanaan pembelajaran ada yang sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Apabila diperlukan, perkuliahan juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat konferensi daring seperti Google Meet atau Zoom. Pada sesi sinkronus, dosen menyampaikan materi, memberi penjelasan, memandu diskusi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya serta menanggapi materi yang dibahas. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group atau media pembelajaran lain yang digunakan bersama. Melalui media tersebut, mahasiswa menerima materi pendukung, instruksi tugas, informasi perkuliahan, serta arahan penyelesaian proyek secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah sistem transportasi dilaksanakan secara bertahap untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan menganalisis. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah sistem transportasi yang saya laksanakan secara sinkron atau tatap muka bersama mahasiswa pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Pertemuan kali ini kita masuk ke materi kuliah sistem transportasi. Pembelajarannya kita masuk ke materi transportasi sebagai sistem. Jadi di sini ada 6 item ya. Ada sarana transportasi, ada prasarana, ada operasi dari transportasi, ada pengguna transportasi, ada lingkungan transportasi, dan juga dari kelembagaan. Mahasiswa memahami transportasi sebagai satu kesatuan sistem, bukan bagian yang berdiri sendiri. Di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian transportasi sebagai sistem. Karena transportasi itu adalah dia ada kaitannya, ya.
Yang kedua adalah mengidentifikasi 6 komponen utama transportasi. Yang tadi waktu saya duluan tadi cerita ya, membaca hubungan antar komponen pada kasus sederhana di sistem transportasi. Yang selanjutnya adalah memberi contoh permasalahan transportasi di lingkungan sekitar. Inilah yang kita pelajari di materi yang hari ini. Ya. Apa itu sistem transportasi? Transportasi adalah sistem yang berarti ada bagian-bagian yang saling bekerja dan saling mempengaruhi. Ya. Jadi transportasi adalah cara manusia dan barang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kan dengan dukungan ya kendaraan, jaringan, aturan dan pengelolaan. Itu yang dikatakan dengan transportasi. Nah, ya. Jika satu komponen terganggu, kinerja seluruh sistem itu ikut berubah. Ya, jadi di sini bila salah satu komponen yang tadi saya sebutkan ada 6, ini misalnya terganggu, ini semua kinerja pasti seluruh sistem akan berubah. Nah, ya, itu yang dikatakan dengan transportasi. Misalnya contoh parkir di badan jalan. Ini bisa sembarangan nggak? Ini coba kita lihat di gambar nih. Misalnya parkir di badan jalan yang semraut, itu terpengaruh nggak ke transportasinya? Ke sarananya? Ke sarananya? Terpengaruh nggak? Nah, ini contoh yang kedua, ada halte tanpa akses pejalan kaki. Ya, itu contohnya apa? Halte tanpa akses pejalan kaki. Yang dikatakan dengan halte tahu nggak kalian? Tahu? Apa itu halte? Ya. Jadi di halte itu, ini coba dilihat, ini halte, nah, pasti ada akses untuk penjalan kaki. Yang ketiga, contoh rambu ada tetapi tidak dipenuhi. Tidak dipatuhi. Ada rambu lalu lintas, tapi pengendaranya tidak mematuhi. Itu salah satu juga ya, ikut merubah dari sistem transportasi. Yang selanjutnya, 6 komponen utama dari transportasi. Ya, ini ya. Jadi setiap komponen punya peran tetapi tidak dapat bekerja sendiri. Jadi dari salah satu ini ada 6 komponen utamanya. Jadi bila salah satu ya tidak berperan, dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, contohnya ada 6 komponen utama dari sistem transportasi. Yang pertama ada sarana. Yang dikatakan sarana itu apa? Sarana, prasarana, itu sering kalian dengar. Sarana itu apa? Ini ada contohnya, sepeda motor, mobil, bus, ya, kereta api. Pengertian dari sarana itu apa? Alat untuk bergerak, kita bisa jalan. Itu dikatakan dengan sarana. Oke, ini ada prasarana. Contoh jalan, jembatan, ya, dan lain-lain, ya. Yang dikatakan dengan prasarana itu apa berarti? Akses suatu komponen dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Tuh, yang lain? Sarana, prasarana, itu sering kalian dengar. Tapi artinya beda. Prasarana itu apa? Coba sebut. Ini contohnya ada jalan, jembatan, ya. Apalagi nanti ada yang pelabuhan, ya. Apa kalau prasarana ini? Berarti dia, coba, Maulana. Prasarana itu yang mewadahi sarana ini. Oke, berarti prasarana ini adalah dia pendukung dari sarana, ya. Selanjutnya operasi transportasi, ya. Contohnya ada pengaruh akses dari lalu lintas, ya. Penentu rute, dia kan ada rute, rute ruas kiri kanan, ya. Habis itu ada pengaturan lalu lintas. Ini nanti bisa kalian belajar di rekayasa lalu lintas, ya. Dan lagi ini pengguna. Yang dikatakan pengguna, kita pengguna enggak? Ya. Pengguna kan? Nah, ini pengguna, ada yang pengguna sepeda motor, mobil, apalagi sepeda. Nah, kalau penyandang disabilitas dikatakan dengan pengguna? Ya, mereka kan manusia juga, nanti sama dengan kita, cuma orang itu kurang dari fisiknya, ya.
Ini selanjutnya lingkungan. Lingkungan contoh topografi, tata guna lahan, ya, cuaca, ya, kebisingan dari kendaraan. Ini selanjutnya baru terakhir ada kelembagaan. Kelembagaan ini apa? Yang ada keterkaitannya dengan transportasi, ya, di bawah naungan misalnya di Dinas Perhubungan, ya. Habis itu kalau di kampus, mungkin yang kampus kayak kita Al-Muslim ini ada misalnya kita ada kendaraan parkir, ya, mobil, ini berarti yang pengelolanya itu adalah kampus. Nah, ya. Oke, berarti kuncinya hubungan antar bagian ini saling berkaitan. Nah, ya. Selanjutnya sarana. Ini yang tadi saya bahas dari 6 kelompok komponen dari transportasi tadi, ya. Jadi sarana adalah alat untuk bergerak. Betul yang Maulana tadi sampaikan. Contoh pejalan kaki, ya pejalan kaki berjalan sesuai sebagai moda dasar. Ada sepeda motor, dengan ada transportasi, ya, lincah, cepat, ya. Mobil pribadi nyaman tetapi membutuhkan ruang. Angkutan umum, ya, kalau angkutan umum dia pasti perlu dari kapasitas yang lebih lebar, karena nanti kita waktu kalian belajar nanti di geometri di jalan, dia ini harus tahu kalian nih ukurannya berapa, ya, lebar kiri kanan, ya, badan jalannya ini, ya, harus tahu, ya, karena mobil itu dia ada ukurannya masing-masing, ya. Itu truk mengangkut barang dan memberi beban besar, ya. Selanjutnya yang kedua adalah prasarana itu di ruang dan jaringan, ya. Jadi di sini kita lihat di prasarana ruang dan jaringan, ya, ada jalan, trotoar, halte, ya. Kalau halte pasti harus ada titik naik turun, ya. Kalau di ya kan, kalau kita ada di mana? Banda Aceh, ya. Di tempat kita ada juga, cuma kurang berfungsi, ya. Habis itu sarana pendukungnya ada drainase, ya, dan juga ada rambu dan marka, ya. Kalau rambu dan marka tahu nggak kalian? Yang dikatakan rambu dan marka. Rambu lalu lintas, marka itu seperti tanda-tanda pemberitahuan di jalan. Oke, nah, ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan prasarana, ya. Selanjutnya operasi dari transportasi. Nah, ini, ya. Ini bisa kalian, ini adalah operasinya, berarti ini cara sistem yang dijalankan, ya. Ada jadwal rute, pengaturan lalu lintas, pelayanan angkutan, ya. Nanti ada manajemen parkir, penertiban hambatan, informasi pengguna. Ini nanti bisa kalian belajar juga di rekayasa lalu lintas, ya. Jadi operasi yang lemah dapat membuat prasarana yang baik tapi tidak bekerja optimal. Ini mungkin kalian sudah paham semua dengan bahasa ini. Selanjutnya yang keempat adalah pengguna dari transportasi. Nah, ini, ya. Dari gambar ini bisa kalian menilai. Bisa menilai, melihat pasti bisa, ya. Ini menilai. Dari gambar nih. Di sini yang dikatakan yang pengguna yang mana? Hah? Ada ini kan, pengguna tidak hanya pengendara, ada penumpang, pejalan kaki, pesepeda, ya, ada siswa, lansia, dan juga pengguna rentang. Pengguna rentang itu contohnya apa? Hah? Yang rentang, pengguna yang rentang. Yang rentan? Hah? Yang rentan lewat. Yang lain gimana? Hah? Pengguna sekali. Itu yang sering. Rentang. Yang kontinu. Tuh yang dikatakan dengan rentang, ya. Jadi di pengguna transportasi ini kebutuhan setiap pengguna berbeda, ya pasti ini kan. Habis itu perilaku, ya, yang mempengaruhi keselamatan, fasilitas harus mudah dibaca dan digunakan. Ini maksudnya misalnya fasilitas apa? Yang ini fasilitas apa namanya? Tangga. Fungsinya apa? Potong jalan. Oke. Itu sistem yang baik memberi ruang bagi pengguna rentang. Jadi di sini yang diamati adalah pertama adalah perilaku,
ya, yang dinilai adalah keselamatan, yang dituju adalah kenyamanan. Inilah yang kita prioritaskan di selaku kita pengguna. Nah, ya. Yang kelima ada lingkungan. Ya, lingkungan kondisi yang membentuk pergerakan, ya. Jadi ada fisik, ya, fisik nih topografi, drainase genangan, ya. Ini di misalnya untuk kelengkapan dari lingkungan untuk transportasi ini. Sosial, aktivitas sekolah, pasar kampus, ekonomi, perdagangan dan juga perjalanan barang, ya. Lingkungan, ya, pasti ada emisi, kebisingan ruang hijau, iklim, ada hujan, panas, dan pasti ada akibat ini ada kerusakan jalan. Jadi lingkungan bukan latar belakang, ia ikut menentukan kebutuhan, risiko, dan solusi dari transportasi. Nah, ini yang keenam, ya, kelembagaan. Nah, tadi saya jelaskan itu di bawah yang transportasi itu pasti yang di bawah Dinas Perhubungan, ya. Ini yang pertama ada rencana, ini untuk perencanaan, ya. Standar yang dilihat, ini yang dilihat dari untuk pasti yang perencanaan dari kelembagaan, ya. Ada rencana, standar, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ini paham nih kan? Hah? Paham? Ya, oke. Pemerintah menyusun kebijakan dan standar. Ini pasti ada misalnya Dinas Bina Marga edisi berapa. Nah, ini ya standarnya. Ini pengelola jalan menjaga fungsi prasarana, operator menjalankan layanan, hubungan antar komponen, ya, tata guna lahan, kebutuhan perjalanan, pergerakan, moda, jaringan, dan pelayanan. Contoh sederhana, pertokoan tumbuh di tepi jalan, ya, dia ada akses sendiri dia, ya, bukan misalnya kita bangun pertokoan sembarangan, enggak, dia ada aturan sendiri, kalau enggak keluar namanya IMB, izin mendirikan bangunan, ya, ada jaraknya dari jalan ke toko berapa, ada jarak sendiri, bukan sembarangan kita. Nah, ada aturan sendiri. Nah, parkir dan pejalan kaki bertambah, hambatan samping naik. Ini kalau hambatan samping, tahu apa itu hambatan samping? Apa? Coba. Ilham. Pejalan kaki masuk nggak hambatan samping? Parkir? Oke, ini katakan dengan hambatan samping. Kapasitas efek turun berarti waktu tempuh naik, ya. Solusi perlu melihat jaringan, perilaku, aturan, dan fasilitas, ya. Studi kasus, ya, mungkin nanti bisa saya kasih tugas kelompok, ya. Ini apa sarana yang dominan, pasti yang ini yang kita lihat. Bagaimana prasarananya, bagaimana operasinya, siapa penggunanya, kondisi lingkungannya, siapa yang berwenang. Apa yang istilah kalau kita anak teknik? Survei, ya. Survei atau observasi duluan. Lihat dulu. Enggak sembarangan kita bangun, pasti kita lihat dulu sarana yang dominan apa di situ. Bagaimana prasarananya? Aksesnya, bukan ini, coba kalian lihat yang banyak, ya, yang terminal banyak yang nggak berfungsi kan, tapi penggunanya banyak yang dekat-dekat pasar, yang kayak terminal bus. Nah, kan? Coba kalian lihat, yang pasti ada beberapa, coba kalian lihat pasti nggak berfungsi. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah siapa? Pemerintah atau penggunanya? Siapa? Siapa yang salah? Sama-sama salah. Ah, siapa yang salah? Jangan, Nah, itulah makanya waktu nanti kalian di konsultan atau di kontraktor itu harus betul-betul kalian lihat, ya, di perencanaannya, ya. Ini indikator dari sistem kinerja dari transportasi, ya. Pasti ada volume, ya, kecepatan, kapasitas, derajat kejenuhan, keselamatan, dan kenyamanan. Yang materi tadi rangkumannya adalah transportasi ada sistem yang saling terhubung,
ada 6 komponen dibaca nanti bersama-sama, nanti filenya pun nanti akan saya share ya. 6 komponen tadi ada sarana transportasi, prasarana transportasi, operasi transportasi, pengguna, lingkungan, dan kelembagaan. Jadi masalah transportasi dianalisis dari data, konteks, dan hubungan sebab dan akibat. Oke, ada yang bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, saya buat kuis. Kan kereta api itu yang memang tem jadwalnya. Kalau kita dari di jam ini udah otomatis. Ya. Ada yang bisa jawab? Sesuai logika, kerja kereta api yang kita belum ngerti. Sebenarnya kalau di kota-kota besar, kereta api ini sangat penting lah, dengan data waktu efisien banget. Gitu. Ada yang lain mau ditambahkan? Coba cewek. Ada? Coba, siapa? Jawab terus. Ilham? Hah? Oh, Iqbal. Coba. Kenapa transportasi seperti kereta api tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kita? Ada yang mau ditambahkan? Ya, kesibukan ya. Ada kesibukan ya. Kenapa tadi kalau si bilang lebih ke mereka tuh belum menyesuaikan. Pada kota-kota kan penting. Nah, kalau di Jakarta mungkin kalau di provinsi mungkin udah bisa pakai. Ya. Berarti intinya dari kearifan lokal. Habis itu sumber kebutuhan. Ini ada kuis cepat. Nih, sebutkan satu contoh masalah transportasi di sekitar kampus, lalu jelaskan komponen apa saja yang terlibat. Coba Marini. Kalau contoh dari masalah transportasi di sekitar kampus itu, biasanya mahasiswa datang ke kampus menggunakan sepeda motor, mobil. Nah, sepeda motor dan mobil itu disebut dengan sarana transportasi. Sementara itu, jalan menuju kampus, pintu masuk, area parkir, trotoar, rambu, dan marka jalan, itulah yang disebut dengan transportasi prasarana dari transportasi. Sementara komponen apa saja yang terlibat di sini ada sarana yang saya bilang tadi seperti sepeda motor, mobil, angkutan umum, kendaraan lain yang digunakan untuk menuju ke kampus. Sementara prasarana seperti penggunaan jalan, pintu masuk, area parkir, bahu jalan, dan marka jalan. Itu fasilitas untuk penyeberangan. Sementara operasi yaitu pengaturan kendaraan masuk dan keluar, area penggerak, percepatan jalan kaki, dan fasilitas untuk melintas di jalan tersebut. Sementara penggunaan yaitu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, tamu, pengemudi pejalan, serta mahasiswa yang melintas di area tersebut. Kalau lingkungan berupa aktivitas kampus, penggunaan jalan, kebisingan, kondisi cuaca, drainase, dan kemungkinan genangan yang mengganggu, yang dapat mengganggu. Itu ada disebut dengan komponen apa saja yang terlibat. Ya, oke. Di pertemuan selanjutnya ke depannya kita presentasi per kelompok. Demikian penjelasan singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah sistem transportasi yang saya ampuh. Saya sangat terbuka terhadap masukan dan saran mengenai pelaksanaan serta kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam pembelajaran mata kuliah sistem transportasi pada program studi teknik sipil Universitas Al-Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.